Jadi kita ini bukan pihak lain, ngerti ya? Ini Tuhan satu pihak terus kita bukan pihak lain, kita ini bagian dari ini, kita ini bagian dari Allah. Makanya ilaihi rajiun, jadi menggang sedelet kok bali menenang sejatining dudu jalmo, nek jalmo kan makhluk. Jadi kita tuh ndak ada. Acara kita ini luar biasa sempurna di mata manusia, ya meskipun pasti tidak ada yang sempurna di mata Allah. Jadi apa yang beliau kemukakan Mbak Yai Muhsin tadi itu sebenarnya adalah puncak dari yang kita pelajari tentang ikhlas dan noto lagu. Ketika beliau bertanya kepada kita atau mempertanyakan yang beliau sudah tahu jawabannya, jane awake dhewe iki nyembah Gusti Allah ki apane sing disembah, ngono ya. Kene sembayang jane sembayang nang apane, terus dan seterusnya ya. Kan jawabannya memang belum kita sebut tadi. Itu kan jawabannya adalah walam yakullahu kufuwan ahad, itu jawabannya. Tidak ada apapun atau siapapun yang menyerupainya, ya, Muzamil ya. Kalau saya bisa menjawab ikine yang kita sembah itu ininya, kalau kita bisa merumuskan berarti ayat itu tidak berlaku. Kalau kita bisa merumuskan Allah, berarti dia tidak walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa merumuskan Allah. Maka kita jangan coba merumus-rumuskan, wis dirasakno, dilakoni, iku isone ngono tok. Karena kalau kita ngerumus-rumuskan itu membatalkan ayat walam yakullahu wanakat, atau mungkin laisa kamitslihi syai'un. Satu. Terus beliau melebarkan kepada satu dialektika man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, kan gitu kira-kira. Beliau sudah mengantarkan kita untuk lho kowe iki ra duwe apa-apa, kowe iki ra iso apa-apa gitu ya. Nah, kita sempurnakan untuk pembelajaran kita. Kowe iki menungso ora ming ora iso apa-apa, ora ming ora duwe apa-apa, kowe iki ra ono. Jadi puncak pengetahuan manusia adalah sadar bahwa kamu itu tidak ada aslinya. Yang ada hanya Allah. Begitu kamu ngerti ketiadaanmu, kamu akan sampai kepada satu kesimpulan yang ada hanya Allah. Jadi kalau ada kamu itu sebenarnya bagian saja dari kehendak Allah. Kowe ono ora ono ki terserah Allah. Dan kita ini tidak ada. Jadi kita ini bukan pihak lain. Ngerti ya? Ini Tuhan satu pihak terus kita bukan pihak lain. Kita ini bagian dari ini. Kita ini bagian dari Allah. Makanya ilaihi rajiun, jadi menggang sedelet kok bali menenang sejatining dudu jalmo, nek jalmo kan makhluk. Jadi kita tuh tidak ada. Maka para malaikat yang diciptakan Allah sebelum alam semesta itu juga bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang menyatakan, loh kan Kanjeng Nabi durung ngono, gula Kanjeng Nabi ketika di casting jadi Muhammad bin Abdullah. Jadi ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, itulah Rasul. Sebab tidak ada yang bisa mengenal Allah secara sejati, secara benar-benar, maka dia merepresentasikan dirinya menjadi cahaya yang memancar dan terpuji itu, kemudian berevolusi menjadi alam semesta, kemudian malaikat, di antara malaikat ada yang kemudian menjadi iblis, kemudian Allah bikin jin di bumi, kemudian merusak dirinya sendiri, hancur lebur, terus hidupnya terbengkalai sampai sekarang, merencor karu-karuan tanpa tanah, tanpa peradaban. Hidupnya jin itu memuncak ketika Nabi Sulaiman, tapi setelah itu karu-karuan. Kemudian digantikan oleh makhluk baru pra Adam, sebelum Adam, yaitu Banu Jan. Wong
Jawa mengundangi Banujan. Nah ketika Banujan ini juga merusak dirinya dan menumpahkan darah di antara mereka, ketika itulah Azazil Kanzul Jannah, seniornya malaikat Jibril, yaitu malaikat yang paling sepuh, yang kemudian oleh Allah saking mengabdinya kepada Allah, kemudian dia diberi kesempatan untuk bertamasya turun ke langit 6, 5, 4, 3, 2 sampai ke bumi. Masing-masing katakanlah 1000 tahun, 1 milenium. Di langit 6 1 milenium, 5 1 milenium, seterusnya. Begitu sampai di bumi, ketika iblis sampai di bumi, belum iblis waktu itu masih Azazil, belum digelari iblis. Dia menjumpai dunia sedang hancur lebur, reruntuhan dari masyarakat yang disebut Banujan tadi. Kemudian si Azazil mendirikan kerajaan di bumi. Kemudian dia sangat kerasan di bumi karena di sini dia melihat segala sesuatu begitu indah. Ada siang malam yang romantis, ada pohon-pohon di mana-mana, ada ijo royo-royo, ilir-ilir, tandure wis sumile tak ijo royo-royo tak singgo temanten anyar. Ada gunung, ada pelangi, ada begitu rupa indahnya bumi ini sehingga si Azazil ini tidak mau pulang ke langit, tidak mau pulang ke langit tujuh. Dia melawan kehendak Allah, dia disuruh tamasya pariwisata sebentar, dia tidak mau balik. Akhirnya Allah marah sehingga Allah kemudian nek ngono aku gawe Adam, aku gawe khalifah di bumi. Kemudian malaikat dimintakan wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semua malaikat kecuali Azazil, maka dia disebut iblis oleh Allah. Kenapa Azazil tidak mau sujud kepada Adam? Karena dua hal. Yang pertama, dia hubbud dunya, dia merasa nikmat di bumi, ya. Nomor dua, kan dia cemburu kepada Adam, karena Adam itu ciptaan Allah yang paling bagus, masterpiece, yang paling ganteng, apik, gagah, sempurna. Jadi sampean ini sempurna, proporsional, irungnya semene, kupingnya semene, bubune. Kena ora percaya mlebu nang gone jin. Ora ono sing proporsional, ono sing ndase kegeden, ono sing tangane kedawan, ono sing kukune ora karo-karuan kae, mulai rasa rono kowe. Gitu. Ndak ada yang sempurna. Manusia ini ahsan takwim, sebaik-baik makhluk yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membuat iblis, karena dia disebut iblis karena tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau patuh kepada khalifah, maka dia disebut iblis karena dia cemburu kepada rupa indahnya si Adam alaihissalam. Nah, sejak itulah terjadi segala sesuatu yang sekarang kita alami. Kita gitu banget nganti jam 4. Ora. Istakai sidik, akhirnya karena Adam masih training di surga. Sidik ya, tambah adegan. Adam masih training, dikongkon susuk gue dari khalifah, saiki tak latih sedelet, pencak, tani, ngono ya. Si iblis ora terima. Ojo nganti Adam rene dengan baik-baik. Nek anjene kepeksa rene kudu dalam keadaan dihukum. Sehingga dia tidak punya bargaining power yang kuat kepada Allah maupun kepada makhluk yang lainnya. Maka si iblis subversi naik ke surga. Carane mlebu adalah masuk ke mulut menjaga pintunya surga. Kemudian dia mlebu awake naga kuwi sing buntute ana ning jero swarga. Kemudian keluarlah si iblis itu di dalam surga. Kemudian dia mencari Adam dan dia berpikir Adam harus kena. Adam harus bisa saya pengaruhi. Maka iblis berpakaian malaikat, dia ambil kembali kostumnya sebagai malaikat, terus make upan seperti zaman dulu. Nah, ketika bertamu kepada Adam, Adam menyangka dia adalah malaikat. Sehingga ketika dia diajak untuk mendekati pohon dan mengambil buah itu, dia mau karena dipikirnya itu malaikat. Itu namanya talbis. Jadi kejadian di dunia ini adalah kejadian seri 2, seri 3, seri 4 dari
dari kejadian di mana Adam ditipu oleh iblis. Republik Indonesia ini banyak sekali iblis-iblis yang berpakaian malaikat dan rakyat tertipu. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Ah wis saiki nek ana apa-apa kuwi pedomane ngono. Tapi tidak ada masalah. Memang ada kontra antara Allah dengan iblis sampai hari kiamat. Kita jangan terpengaruh sama itu semua. Kita manfaatkan semuanya. Kita sudah tahu akidah, kita sudah punya Islam. Karena tema kita juga ada yang namanya noto lagu. Noto lagu ini tinggal Anda belajar kepada terminologi apa. Misalnya kain, selimut, sarung, kelambi celono. Itu belajar noto lagu. Nek kowe iki isih selimut, nek isih kain kan urung cetha dienggo apa. Menungso kudu pinter, kudu sinau. Maka dibikin selimut. Nek selimut kan juga masih lemah ning nek apa jenenge ning 4 persegi panjang tok. Selimut kuwi ana sing nggo sirah, ana sing nggo sikil, apa iso dibolak-balik. Kalau Anda masih pada tahap selimut berarti sok-sok kowe selimutan. Sing wingi kok nggo sikil saiki kok nggo sirah. Berarti belum sempurna teknologimu dan ilmumu. Mulane dige sarung. Wis ana jahitane. Wis ana bundere. Ning sarung iso diwolak-walik juga toh. Isih iso nglemprot. Maka kita meningkat ke baju dan celana. Nek baju dan celana iki wis ana tasrih, wis ana bunyan, sudah ada anatomi, sudah ada konstruksi. Kaosan ra iso diwalik. Ya nek diwalik ora penak ning gulu, ya ora. Kathok celana ora iso diwalik, ya ora. Iso ora kowe celanoan kok walik. Nek nguyuh bingung kowe. Nah, itu berarti sudah ada tatanan, sudah ada toto lagu, ya. Sudah menata. Itu kalau kayak pakai kain. Saya kasih contoh satu lagi misalnya, kembali ke bluluk. Wong Islam ki wis entuk kerambil, wis entuk klopo, sehingga sudah ada struktur yang jelas di dalam ilmunya. Ana sing njaba dhewe apa kulit sing halus. Jerone sepet ya. Jerone meneh bathok, jerone maneh klopone krambile sing iso diparut dadi santen. Jerone meneh ana banyune. Nek diperluas engko ana manggar, ana blara, ana glugu sak piturute. Sudah ada anatomi, sudah ada pembagian yang ilmiah. Jadi agama Islam sudah sampai pada kelapa. Ketika Nabi Musa dulu baru cengkir, enggak, baru bluluk. Ketika Nabi Daud baru cengkir, ketika Nabi Isa baru degan. Sekarang degan mandek sebagai degan, tidak mau berkembang jadi kelapa. Kelemahan orang Islam adalah kowe iki wis duwe klopo, ngopo kok kowe iki isih bluluk sikapmu? Nggih mboten. Kowe iki wis klopo kudu wis ngerti fungsi masing-masing. Kowe sepet ora entuk ngonek-ngonekke bathok rasa bagusi karo sepet. Ora rasa aku atos lho, nek kowe lak sabut. Aku iso dadi sapu jare sabut. Nek bathok ora iso. Ora rasa ngono kuwi. Semua pada fungsinya masing-masing. Orang Islam seharusnya sudah sempurna, sudah memimpin dunia kalau berpikir secara kelapa. Cuman kebanyakan orang Islam isih degan. Wis lumayan jane nek degan. Ning oke sing isih cengkir. Dan kebanyakan umat Islam isih bluluk. Jadi bluluk ya mung semene iki urung ana sabute, urung ana ora. Dadi kowe mung bulak-buluk medeni wong kok di bluluk iso mung dibandemke. Ketika kowe Allahu Akbar bluluk kowe. Nek Allahu Akbarnya kelapa dahsyat, tapi kalau Allahu Akbarnya bluluk kan membandem wong. Kira-kira ya ngerti ya. Jadi noto lagu menurut saya apa yang kamu ambil untuk simbolismenya atau untuk terminologinya, iso klopo, iso kain, iso segala macam. Bisa juga pohon karena Allah memakai pohon simbolismenya di dalam Al-Quran. Kemudian kebun, surga artinya surga namanya al-jannah. Al-jannah bahasa Arab, bahasa Indonesianya kebun atau taman Mbak ya. Tuh, makanya kalau orang Barat Taman Eden. Kalau kita lebih produktif karena kebun, nek taman konsumtif, nek kebun tak produktif, kita menghasilkan. Nek taman kan minggu seneng-seneng, kan gitu.
Jadi banyak sekali untuk noto lagu itu banyak sekali Al-Quran memberi pelajaran. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf ini kita sampai kepada tingkat ilmu yang luar biasa Pak Yai. Sudah sampai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi arafa nafsahu itu maksudnya apa? Janjane kowe iki ora ono. Maka ketemulah kepada sing ono. Sapa sing ono? Ya ming ahad kuwi, kul huwallahu ahad. Ya ming kuwi sing ono, liyane ra ono. Nek kowe kaya ono kuwi ming dianakke gitu ra. Diadakan. Pak Edi pengusaha, ya. Apakah dia pengusaha? Bukan. Karena besok-besok dia bukan pengusaha lagi setelah tua. Jadi bukan pengusaha. Apakah Pak Edi manusia? Apakah itu Pak Edi? Yang rambutnya agak putih, apa itu? Enggak, dia bukan itu. Karena ketika di kuburan bukan itu, dia sudah bukan itu lagi. Tapi ketika beliau dikubur, masih ada Pak Edi enggak dalam pikiran kita? Ada. Jadi bukan ini Pak Edi. Jadi kui dudu ono pengusaha, pejabat itu bukan keberadaan, itu cuman pakaian-pakaian saja. Nah, saiki wis. Mas, kui kelambimu kuwe apa dudu? Kelambimu kuwe apa dudu? Dudu to ming kelambimu to. Gitu. Atine iso kok copot. Nek kelambimu kok copot kowe isih kowe. Oke. Drijimu kuwi kowe apa wekmu? Nek drijimu dilangi tetep kowe. Lho. Nek drijimu diketok, kowe tetep kowe ora? Tetep. Nek sikilmu, tanganmu diketok, tetep kowe ora? Tetep. Nek bulumu diketok, tetep kowe ora? Jadi kowe dudu awakmu kuwi. Cetha ya. Ketika dikubur kita sudah menjadi satu dengan tanah, tapi kowe tetep kowe. Jadi kowe dudu kuwi, ngerti ta? Cetha ya. Itu yang namanya man arafa nafsahu. Nek rumangsamu kowe iki kuwi. Kowe ora ngerti awakmu. Cetha ya. Nanti sampai ke puncak di mana kita sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya kul huwallahu ahad. Neng rasa semelang karena Allahus somad. Tiba-tiba Allah kasih fungsi as-somad di situ. Bukan Al-Karim, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tapi as-somad. Tempat bergantung. Tahu enggak? Tempat bergantung. Terus lam nyalit walam yulat, orang no variabel ahad gitu. Itu bukan hanya soal Yesus Maria, bukan soal itu. Ini soal pikiranmu ki rasa pecah-pecah nek Allah titik. Ngono. Nek kowe duwe 1.000 ya 1.000 kuwi sing apik. Nek kowe mangan tempe detik itu sing paling enak, sing paling bener, sing paling indah ya tempe kuwi. Sing marake tempe ora penak mergo ning utekmu ana sop buntut. Akhirnya sop buntute ra kelakon, tempene ra penak. Itu yang namanya ikhlas. Ikhlas adalah apa anane kowe saiki iki ya kuwi sing paling apik. Bahwa besok pagi ada perkembangan, alhamdulillah. Besok pagi kamu adalah yang kamu besok pagi. Jadi kowe saiki dudu kowe sing sesuk-esuk. Lah wong saiki iki lak nglambian. Isih saiki wis mikir pemilu 2019. Wong ora ikhlas. Kowe isih tugas saiki, kowe wis nglakoni sembarang sing tujuane 2000. Dadi kowe iki ora ngadeg di 2017, kowe berdiri di atas 2019. Itu yang namanya tidak ikhlas. Wah, iki dene tak terus ki tenanan iki. Wis kuwi terjemahke dhewe ngono ya. Jelas ya? Dadi wis ngerti man arafa nafahu faqad arafa rabbahu, ya jelas ya, qul huwallahu ahad sampai ke walam yakullahu kufuwan ahad. Bismillah. Sekarang